Shalom. Ya. Hari ini message saya simple, very simple sebenarnya. Tapi seringkali dilupakan saudara ya. Atau seringkali belum masuk. Tidak semua orang message ini sudah masuk sungguh ke dalam hati terdalam atau ke dalam batin kita. Padahal ini adalah hak istimewa setiap kita. Saya tanya Tuhan punya message apa? Dan Tuhan itu berkali-kali bilang soal privilege saudara. Privilege itu apa? Privilege adalah hak istimewa atau hak khusus yang diberikan kepada seseorang. Ya boleh next aja, slide dulu aja gak apa-apa. Ya. Siapa saudara dan apa yang ada padamu itu membukakan privilege dalam hidupmu. Contoh, saudara punya wajah cantik. Nah, kalau saudara punya wajah cantik, wajah ganteng, nggak tahu kenapa itu bahasa Inggrisnya bahkan mereka sebutnya pretty privilege. Apa itu? Jadi kalau saudara lewat, orang pasti noleh. Terus kalau cewek cantik yang misalnya minta tolong sama laki-laki padahal nggak kenal, entah kenapa laki-laki itu akan dengan lebih senang hati menolong ya saudara ya. Kenapa? Ya karena itu privilege saudara, itu nggak bisa dipungkiri. Biar gimana dunia seringkali lihat fisik saudara. Terus ada lagi anak presiden ya. Kalau anak presiden udah pasti dapat privilege, kemanapun mereka pergi mereka dapat hak istimewa ya. Mereka ke satu restoran langsung dikasih tempat duduk terbaik sama yang punya restoran. Kenapa? Karena dia anak presiden. Ada lagi anak direktur atau saudara terkenal sebagai orang yang sangat pintar, kaya gitu ya, warga negara tertentu dan lain sebagainya saudara. Walaupun misalnya nih saudara itu anggap saudara warga Indonesia, lalu saudara datang ke negara Meksiko ya, karena saya kemarin baru dari Meksiko saudara ya. Terus saudara datang ke embassy-nya, ke kedutaannya. Walaupun saudara ada di Meksiko, begitu mereka tahu saudara warga negara Indonesia, maka saudara akan terima perlakuan berbeda. Kenapa? Ya karena itu bagian ya, karena mereka merasa wah ini negaraku, ini orang satu negara denganku. Ya itu privilege, hak istimewa. Ada hal-hal tertentu dalam hidup ini akan membuat kita dapat hak istimewa, hak khusus. Nah next, tapi ada juga privilege seperti ini yang umum ya saudara. Setiap hari ada orang-orang, kita semua masih diberi nafas buat hidup, ini privilege umum. Dikasih waktu buat menikmati. Ada orang yang udah sakit puluhan tahun lalu disembuhkan sama Tuhan dan dia merasa kehidupan dia itu privilege, hak istimewa. Karena seharusnya dia udah gak punya nafas buat hidup, tapi dia masih diberi kesempatan. Anggap nih orangnya umur 40 tahun, dia sakit, harusnya dia sudah meninggal umur 40 tahun, tapi Tuhan perpanjang usianya sampai 60-70 tahun buat dia bisa menikmati dan melihat anak cucunya. Dan buat dia itu privilege, itu hak istimewa. Ada lagi privilege anak Tuhan. Hak istimewa anak Tuhan apa ya? Udah pasti keselamatan saudara ya. Meterai darah Yesus yang Tuhan berikan itu hak istimewa. Ada lagi privilege atau hak istimewa dari pasukan terdahsyat seperti kita. Apa saudara hak istimewa kita? Kita dianugerahi yang namanya perjanjian dan sumpah. Itu hak istimewa yang tidak semua anak Tuhan dapatkan. Ya, Tuhan hanya beri kepada mereka yang terima perjanjian dan sumpah ya, dan mengerti dan menginginkan dan menangkap. Oke, next. Oke. Di Alkitab ada tertulis beberapa orang-orang yang dapat hak istimewa. Contoh, Adonia itu anak Raja Daud. Walaupun dia nggak ngapa-ngapain dalam hidupnya, mungkin di Alkitab saudara saya nggak pernah baca Adonia itu berjasa buat bangsa Israel. Gak ada jasanya, menangin perang juga gak ada saudara. Gak ada jasanya, apa yang dia lakukan. Tapi dia tetap dapat hak istimewa karena dia anak raja. Contoh lagi Paulus. Kalau saudara baca waktu itu dia mau ditangkap saudara ya, tapi karena dia warga Roma, tiba-tiba yang menangkap dia di Yerusalem itu melepaskannya karena takut dengan kewarganegaraan Roma. Jadi ada beberapa hak istimewa yang diberikan dicontoh di Alkitab. Next. Tapi saudara, ada privilege atau hak istimewa yang bentuknya itu tidak terlalu nyaman. Ada yang beresiko, membutuhkan tekad, pengertian, dan hati yang berserah saudara ya. Ini privilege hak istimewa yang berbeda. Next, tolong. Ayatnya Filipi 1 ayat 29 versi TPT berkata seperti ini. Karena Tuhan telah mengaruniakan kepadamu hak istimewa, tidak hanya untuk percaya kepadanya, tapi juga untuk menderita baginya.
Bahasa Inggrisnya, for God has graciously given you the privilege, hak istimewa, tidak hanya untuk percaya, untuk dapat keselamatan yang tadi hak anak Tuhan, tapi juga menderita. Kenapa menderita buat Tuhan? Itu adalah sebuah hak istimewa. Bahkan kalau saudara baca kitab-kitab Paulus, di akhir dari semuanya dia itu berkali-kali bilang bahwa kebanggaannya adalah menderita bagi Kristus. Hidup untuk Kristus, mati untung. Itu sering banget di quote sama Engkong Yusak. Ya. Beliau berkali-kali, kalau saudara sering dengarkan khotbahnya, maka saudara sering dengar itu quote ya, hidup untuk Kristus, mati untung. Dan itu perkataan Paulus. Ini juga yang dia sampaikan kepada jemaat Filipi, dan dia bilang ada sebuah hak istimewa untuk menderita. Next saudara. Kenapa? Mazmur 15 ayat 1-3 bilang begini. Yahweh, Tuhan Allah, siapa yang berani tinggal bersamamu? Who dares to dwell with you? Who presumes the privilege of being close to you? Siapa yang mendapat hak istimewa menjadi sangat dekat denganmu? Living next to you, hidup di sampingmu, in your shining place of glory, dan bersinar bersamamu. Kenapa bagian dari privilege tidak hanya bagian enaknya dalam tanda kutip. Tapi Paulus berkata, Tuhan mengaruniakan, itu karunia saudara. Itu hadiah dari Tuhan. Hak istimewa untuk saudara dan saya juga mengalami hal yang gak enak bagi Kristus. Hal yang gak nyaman, hal yang butuh tekad, hal yang butuh iman dan lain sebagainya. Karena Tuhan mau kasih kita hak istimewa untuk jadi begitu dekat dengan Dia dan bersinar bersama Dia. 30 Agustus kita akan buat Bekasi keren saudara ya, amin. Berapa targetnya saudara? 3 juta ya, semangat 3 juta Panglima ya. 3 juta karena warga Bekasi 3 juta ya, itu kota atau kabupaten ya? Oh seluruh ya. Ya amin ya saudara ya, 3 juta amin. Amin ya, kalau sampai rekor tuh mengalahkan rekor Monas kemarin saudara ya. Mantap saudara ya, tapi nanti saya mau cerita. Tuhan itu bicara, jujur nih, saya mau jujur saudara, jujur ya. Saya tuh doakan isi cawan, ayo setiap panggilan tanya Tuhan, Tuhan mau apa? Jujur li nih saudara, jujur li. Kita doa nyembah, yuk kita udah grup call lah, meeting, udah nih kita nggak bisa nih kalau kayak gini, kita jadi nggak nangkep hati Tuhan, udah kita nyembah. Lalu kita nyembah, besok paginya diisi cawan mempelai di Maligai. Nyembah, terus saya gini, Tuhan mau apa? Nggak ngomong-ngomong Tuhan ya saudara. Terus saya gini, aduh ya aku mengerti sih, hatiku ini belum excited gitu. Jadi Tuhan belum ngomong hari itu saudara ya. Tapi terus Tuhan tuh ngomong soal, aduh kamu nih gak bisa lihat dengan cara aku lihat. Tapi setelah hari itu, beberapa hari Tuhan itu ada ngomong, berapa tadi Tuhan itu masih ngomong saudara ya. Nanti saya cerita saudara. Tapi sekali lagi kita punya hak istimewa untuk jadi dekat dan bersinar bersama Tuhan. Kotak kita akan bersinar bersama Tuhan. Ya, dan baunya harum seperti 13 dupa tadi saudara ya. Bersama dengan Tuhan. Ayat yang kedua, they are passionate and wholehearted. Siapa orang-orang yang dapat hak istimewa menjadi dekat, sangat dekat dengan Tuhan? Siapa orang-orang yang dapat hak istimewa buat jadi sangat dekat dan bersinar adalah orang-orang yang passionate, bergelora dan segenap hati, seperti khotbahnya Ibu Lydia, ya Ibu Lydia Paheli. Segenap hati. Orang-orang yang tulus selalu bicara kebenaran karena hati mereka dapat dipercaya, kata Alkitab. Dipercaya apa? Dipercaya bahwa ketika Tuhan berikan sebuah kepercayaan, maka mereka akan terima dengan segenap hati. Dengan passion, dengan gelora, dengan seluruh kehormatan dan kesukaan. Ayat ketiga, they refuse to slander or insult others. Mereka menolak untuk mencemooh atau menghina yang lain. Dan mereka tidak pernah mendengarkan gosip atau rumor. Atau bahasa lainnya, ini orang-orang yang memilih untuk tidak mendengarkan roh penyesat saudara. Suara-suara lain yang berkata, ngapain sih kamu kayak begitu, buat apa sih? Capek tahu, emang gak ada kerjaan lain. Ngapain sih kamu terus menerus. Saya tuh kemarin baru ketemu ada satu ibu, saya nggak tahu dia ada di sini nggak hari ini. Dia minta ketemu, dia dari
gereja. Dan karena sejak COVID beliau datang ibadah di sini karena gerejanya tidak ibadah. Beliau datang, beliau seorang dokter dan beliau punya anak itu special needs, saudara. Dan biasanya anaknya itu nggak pernah tenang kalau ibadah seperti ini, nggak bisa diem gitu saudara ya. Tapi beberapa kali dia bawa anaknya ibadah di tempat ini, anaknya bisa tenang saudara. Anaknya bisa diam, nggak teriak-teriak. Sampai saudara tahu anaknya ini special needs, autisme, high functioning saudara ya. Dan dia harusnya tuh susah cari sekolah ya, karena dia punya banyak kelemahan. Tapi dia bisa diterima. Tuhan itu dia bilang begini, saya praktekkan semua yang Ibu Panglima ajarin kata dia. Saya praktekin, suruh aktifkan malaikat, saya aktifkan malaikat. Anaknya berapa kali hilang di jalan, terus dia aktifkan malaikat, anaknya ketemu saudara. Suaminya udah ngamuk banget, tapi akhirnya anaknya ketemu. Dan shalom lagi, ya nggak apa-apa lah di sini yuk. Dan Dan terus anak itu sampai keterima di SMP negeri yang bagus di Bekasi saudara. Dan ini dia mau masuk SMA, dia pengen anaknya sekolah di SMA 1. Dan susah banget dapat SMA 1 saudara, apalagi dengan kondisi anaknya ya. Karena itu SMA yang cukup oke di Bekasi. Dan tapi dia itu doa dan dia bilang begini, saya pokoknya percaya, saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kalau anak saya dapat SMA 1 Bekasi, saya boleh gak sih nasar? Dia tanya sama saya boleh gak sih? Saya tanya dan saya bilang sama Tuhan, saya akan bawa anak itu buat pelayanan di Mahanaim. Padahal suaminya itu bilang begini, kamu sih kebanyakan Mahanaim itu. Apa itu kata dia? Aliran apa itu kata dia? Kata dia suaminya ini Batak Ortodoks saudara ya. Jadi dia bilang, padahal di sini Bataknya banyak banget ya saudara ya. Yang itu Ortodoks saudara ya. Dan dia bilang, kamu apaan itu? Itu gara-gara ajaran-ajaran aneh itu kata dia gitu ya. Susah kan cari sekolah nih buat anakmu nih ya. Tapi saudara waktu dia ketemu saya kurang lebih berapa? 2-3 minggu yang lalu saya lupa lah. Dia ketemu saya terus dia bilang gini, wah Miss puji Tuhan, baru semalam saya dapat kabar anak saya diterima di SMA 1. Anak autis tuh saudara. Keren banget, gak pakai shadow, gak pakai pendamping, gak pakai siapa-siapa. Bener-bener saya gini, wow Tuhan keren banget. Itu hak istimewa pasukan terdahsyat saudara. Amin. Amin. Tapi ada hak istimewa yang mengharuskan atau bukan mengharuskan gimana ya, membuat kita harus pilih. Kita mau dengerin suara-suara di luar atau enggak? Kita mau dengerin suara roh-roh yang tanpa kita sadari muter-muter di otak kita atau enggak? Atau kita mau berkata, kalau Tuhan bilang A, aku bilang A, aku lakukan A. Aku akan tetap dengan A walaupun it takes years, sekalipun itu butuh sekian tahun. Next. Nah, contoh-contoh nih privilege ya, yang kurang terlalu nyaman di Alkitab. Contoh yang pertama, Daud dikejar Saul. Itu privilege, itu hak istimewa. Tapi itu sangat tidak nyaman. Tapi itu yang membuat dia sungguh-sungguh punya bobot jadi raja. Itu yang membuat dia bisa mengalahkan gak tahu berapa ratus ribu orang Filistin dan lain sebagainya. Itu latihan perangnya Daud. Daud itu dipaksa Tuhan latihan perang dengan cara dikejar-kejar seperti itu. Dan selama dia dikejar, dia pindah-pindah, dia mengalahkan sangat banyak. Sampai akhirnya dia menang karena respon dia yang benar, yaitu tidak menjamah yang diurapi. Daud itu menang bukan karena dia perang menang dengan Saul. Dia menang karena dia pilih untuk tidak jamah yang diurapi. Itu titik kemenangan Daud. Bukan dia pukul atau dia habisi dengan pedangnya, bukan. Tapi ada juga Yusuf yang dibuang ke Mesir. Itu juga hak istimewa saudara ya. Kalau di Kejadian bilang begini, berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Dia orang yang punya hak istimewa, dan hak istimewanya adalah ketika dia dibuang ke Mesir. Ketika dia dimasukin ke sumur, diangkat sama orang Midian, dijual ke Mesir.
Itu hak istimewanya. Tapi dia tahu itu hak istimewa, makanya ketika dia ketemu dengan saudara-saudaranya yang dulu menjahati dia, dia berkata, bukan kamu, tapi Tuhan mereka-rekakan ini semua buat kebaikan satu bangsa. Itu hak istimewa. Sampai dia bisa lihat dengan cara Tuhan. Yang ketiga, hak istimewanya, Abraham menanti anak. Itu hak istimewa. Walaupun dia butuh 25 tahun, tapi itu membuat dia sampai hari ini tercatat sebagai bapak orang beriman. Sampai hari ini seluruh keturunan Abraham tercatat diberkati. Sampai hari ini sumpah dan perjanjian yang gak pernah dihapus di bumi dan di surga tetap terlaksana. Kenapa? Hak istimewanya ketika dia harus menanti. Paulus di penjara itu juga hak istimewa. Makanya dia berkali-kali berkata, aku bersyukur karena aku dipenjarakan. Kalau saudara ada baca satu ayat, saya lupa persisnya di mana, dia bilang gini, saya harus pergi ke satu tempat dan saya tahu saya akan disesah, saya akan dihukum di sana. Tapi Roh Kudus mendorong saya harus pergi ke sana. Loh, dia udah tahu dia akan mengalami hal yang gak enak, tapi dia tetap pergi karena dia tahu itu hak istimewa. Next, ada lagi hak istimewa apa saudara? Memuridkan pasukan. Itu hak istimewa saudara dan saya. Amin. Saya bersyukur ya, saya dan Pak Firman waktu dapat Depok tiba-tiba saudara ya siang hari, gimana? Saya kita gitu ya. Negara api menyerang, nah gimana gitu kita bilang ya. Tuhan tolong gitu ya. Karena ya begitu, kami itu jauh lebih muda dari sebagian besar pasukan-pasukan yang sudah puluhan tahun di sana. Dan ada sedikit gak pede hari itu karena gini, aduh Tuhan, apa mereka mau dengerin ya? Karena mereka itu sudah ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek ya saudara ya beberapa ya. Jadi saya gini, Tuhan, kalau Engkau gak kasih hatimu, aku gak bisa jalan, aku dan Firman gak bisa jalan. Tapi kami bersyukur itu adalah privilege, hak istimewa yang Tuhan berikan. Hak istimewa, apalagi saudara, waktu kita bisa ke bangsa-bangsa. Itu juga hak istimewa banget saudara. Suami saya cerita ya, hari Senin dia cerita waktu kesaksian di sini juga cerita ya saudara mungkin udah dengar ceritanya. Itu hak istimewa karena kami pergi, kami bisa lihat benar-benar semesta berubah saudara. Karena itu harusnya musim panas, tapi di perakiraan cuaca, weather forecast, itu 14 derajat, jadi cukup dingin dan mendung sepanjang 2-3 minggu itu mendung. Karena ternyata baru ada badai di bagian lain di Meksiko. Jadi itu dingin dan awan gelap. Tapi begitu kami sampai sana, saya tahu ini secara profetik namanya tudung kegelapan. Karena kita lawannya tudung kegelapan. Jadi kalau mau menang ini harus dibuka, Gak peduli perakiraan cuaca bilang apa, hujan sepanjang minggu ini harus terbuka. Dan itu benar-benar perang frontal saudara ya. Setiap kali habis perang, awal-awal nih hari pertama, kedua, ketiga, setiap kali habis perang kebuka, nanti dia nutup lagi. Nanti habis perang kebuka, nutup lagi. Sampai akhirnya waktu kita benar-benar memerangi di Mesbah dan otaknya, itu panasnya luar biasa. Saudara tahu dalam jangka waktu 1 jam bedanya, dari 14 derajat Celcius jadi 26 derajat Celcius saudara. Panas banget. Hari terakhir sebelum kami balik ke dan itu terus besok-besoknya makin sering seperti itu. Dan hari terakhir sebelum kami balik itu 32 derajat Celcius saudara, panas banget. Dan benar-benar padahal kalau dilihat di Google nih perakiraan cuaca itu masih 14 derajat dan masih hujan prediksinya. Tapi ya itu hak istimewa untuk melihat itu. Belum lagi pasukan-pasukan yang ikut, mereka masing-masing dapat berkat sepanjang di sana. Ada yang bisa bayar anaknya kuliah, ada yang bisa lunasin semua, ada yang tuh segala macam saudara. Ya itu hak istimewa. Tapi ada juga hak istimewa mengikuti dan menyentuh hati Tuhan. Seperti di Keluaran 34 ayat 1, 4, 6 sampai 10 ya. Hari itu Tuhan minta mengundang bangsa Israel naik, saudara tahu ceritanya, ke atas gunung. Dan bangsa Israel tolak karena mereka takut dengan petir, dengan kebesaran Tuhan. Ya, alasannya mereka takut, jadi mereka bilang Musa kamu aja yang naik. Musa naik dan Tuhan suruh tulis 10 perintah
Ya, yang saudara tahu. Perintah pertama adalah jangan ada padamu Allah lain. Waktu Musa turun, Musa kaget. Karena perintah pertama aja udah dilanggar. Yaitu mereka menyembah lembu emas. Oke, saudara tahu ceritanya. Nah, setelah itu Musa ngamuk-ngamuk sampai loh batunya itu dipecahkan, dihancurkan. Lalu setelah dia ngamuk-ngamuk, selesai dia ngamuk-ngamuk, dia suruh tuh semua mereka minum itu tuangan emasnya mereka sendiri. Terus Keluaran 34 bilang begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Tuhan bilang yang udah kamu pecahin, pahat lagi, buat ulang. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi, naik ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman dan lain sebagainya. Lalu next slide ya. Berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami sebagai milikmu. Lalu dia sujud menyembah dan dia berkata begini sama Tuhan, Tuhan, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, dia berkata, berjalanlah di tengah-tengah kami, ambillah kami jadi milikmu. Setelah dia marah-marah, Tuhan bilang, pahat lagi, naik lagi ke atas gunung. Lalu dia mulai minta belas kasihan Tuhan. Tapi Tuhan belum bergeming, saudara. Waktu dia bilang gini, Tuhan engkau kan panjang sabar. Tuhan kan gak balaskan kesalahan orang tua hanya kepada cucu-cucunya yang ketiga keempat dan lain sebagainya. Tapi Tuhan gak bergeming. Sampai di ayat ke-10, Musa lalu bersujud dan dia bilang begini, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu. Awalnya dia bawa satu bangsa di hadapan Tuhan, Tuhan gak geming. Berikutnya dia ganti strategi, saudaranya. Dia bawa dirinya sendiri. Dia bilang, Tuhan, kalau aku dapat kasih karunia, kalau engkau sayang sama aku, tolong ampuni bangsa ini dan jadikan kami milikmu. Tolong Tuhan. Dan saudara lihat ayat berikutnya, Tuhan langsung respon. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu. Ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan ajaib dan lain sebagainya, panjang lebar sebenarnya. Tuhan perjanjiannya berayat-ayat. Tuhan langsung ngomong panjang lebar. Karena apa? Satu orang yang sentuh hati Tuhan, Musa. Bukan karena bangsa pilihannya, tapi karena Musa bawa dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kalau aku dapat kasih karunia di hadapanmu, boleh gak? Demi aku, nih bahasa lainnya ya, demi aku boleh gak? Jalan bersama kami, jangan tinggalin kami, jadikan kami milikmu, ampuni. Dan Tuhan langsung respon. Dan Tuhan bilang, aku akan buat perjanjian. Dan perjanjiannya ditambahkan dan lebih banyak lagi, lebih ajaib lagi dari yang pertama, saudara. Saya heran berkali-kali di Alkitab, Tuhan kita itu Tuhan yang very generous, saudara. Kalau seseorang habis melakukan kesalahan, lalu dia menemukan ada satu aja orang yang menyentuh hatinya, dia bukan cuma mengampuni, tapi dia memberikan jauh lebih banyak dari yang sebelumnya. Dia berikan apa? Perjanjian. Nuh misalnya, zaman Nuh. Hari itu manusia buat kesalahan yang sangat mendukakan hatinya, sampai murkanya menyala-nyala. Dan dunia habis, saudara tahu ceritanya. Tapi karena satu orang Nuh, dan itu karakter Tuhan. Setiap kali dia lihat ada kekacauan, ini harusnya sudah mati, sudah hancur, maka dia mencari siapa yang bisa sentuh hatiku, dan aku bisa beri perjanjian untuk menyelamatkan, supaya bencana yang kemarin gak terjadi lagi, supaya hukuman yang kemarin gak terjadi lagi,
supaya kesalahan yang kemarin gak terjadi lagi. Dan itu Tuhan. Saudara dan saya di sini dapat hak istimewa, ada di pasukan terdahsyat. Bukan cuma sumpah dan perjanjian yang Tuhan beri kepada semua, bukan. Tapi karena kita punya pemimpin dan pemimpin-pemimpin yang tahu caranya menyentuh hati Tuhan. Dan saudara cuma tinggal ikut aja, maka saudara ikut selamat. Yang nyentuh hati Tuhan cuma 1 Nuh, tapi yang selamat 8 orang. Kenapa? Karena yang 7 orang ngikut dia. Kalau hari itu Lot milih buat ngikutin Abraham dan gak memilih yang dia suka, maka dia pasti sangat selamat sampai keturunannya hari ini. Seringkali dalam hidup ini, kalau kita itu ngerti, aduh aku nih seringkali responnya salah. Salah melulu, ya Shalom Elion. Salah melulu gitu ya. Marah terus. Berzinah lagi, ngamuk lagi misalnya saudara ya. Jatuh lagi. Kenapa sih salah terus nih lo responnya? Males lagi gitu misalnya saudara ya. Gagal lagi. Maka saudara sebenarnya punya hak istimewa kalau saudara pilih untuk mengambil privilege saudara. Untuk mengikuti orang yang bisa nyentuh hati Tuhan. Saudara ikuti aja. Saudara jalan ikuti pelayanannya. Jalan dengan orang ini. Dengarkan dia ngomong apa. Dan saudara jalani aja. Kami di Depok saudara, itu tahun lalu kota paling intoleran nomor 1 seluruh Indonesia. Menyebalkan sekali saudara. Tapi kami bersyukur kami di bawah Ibu Panglima. Yang hari ini kota Betkasih nomor berapa? Kedua, paling toleran ya. Pertama Kalbar, kedua Betkasih. Saya ingat banget Bu Panglima pernah di Depok, saya bilang gini, aduh kesel banget nih. Betkasih sama Kalbar, dua-duanya toleran. Ini kenapa Depok paling intoleran ya, saya bilang. Terus saudara tahu kita cuma doa ngikutin Tuhan, ngikuti jejak domba. Seperti yang hari Senin Bapak Firman sampaikan. Mengikuti caranya aja, Tuhan bilang apa kerjain, Saudara, apalagi hak istimewa? Apalagi hak istimewanya? Waktu kita bisa anggur manis tahun lalu saudara. Bisa bright and bloom di Transera, itu hak istimewa. Dan nanti 30 Agustus kita akan Bekasi keren. Ini hak istimewa. Dan Tuhan itu tuh tadi bilang, nak, ini tempat aku jatuh cinta. Kota ini tempat aku jatuh hati. Karena dari kota inilah keluar dan lahir penjaga-penjaga bangsa dan bahkan dunia. Perkuat penjagaan, benteng penjagaan. Karena kamu gak tahu di depan iblis mau lakukan apa. Saudara tadi Bu Panglima sudah bilang kita aja harus tahan nih. Ini kemerdekaan Indonesia tahun berapa saudara tahun ini? Umur berapa? 80 ya. Umur 80 hari kemerdekaan. Tapi salah satunya apa? Ini hak istimewa waktu kita kerjakan Betkasih keren saudara ya. Kemarin boleh next saya kutip sedikit ayat yang Bu Nani sampaikan bilang begini. Sungguh Nahum 2 ayat 2. Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel. Dan Tuhan tadi bilang, kamu gak tahu iblis mau lakukan apa di depan. Kalau kamu gak perkuat benteng penjagaan mulai dari pusatnya dulu nih. Gimana kamu bangun benteng di seluruh Indonesia bahkan dunia? Kamu harus bangun dulu di pusatnya. Maka kamu akan bisa nahan sangat banyak. Tapi nahannya adalah dengan melakukan itu sebagai sebuah kebanggaan. Bangga tuh. Ini hak istimewa yang Tuhan kasih. Yang kita percaya 3 juta saudara ya. Radiasinya. Saudara saya mau cerita sedikit soal radiasi. Kita ini kan percaya yang supranatural akan terjadi. Dan menurut saya memang supranatural harus dimulai dari Betkasih ya. Baru itu akan terimpartasi kepada dari markas, baru terimpartasi kepada seluruh 38 provinsi. Saya itu lagi baca buku Kathryn Kuhlman, buku kumpulan mujizat yang terjadi lewat Kathryn Kuhlman ya. Jadi dia interview beberapa orang yang sembuh dengan supranatural dan mereka cerita ya dan dijadikan buku. Ada satu ibu ini punya anak ya, dia punya anak, dia seorang Katolik aslinya, tapi dia nggak percaya Tuhan, tapi dia menikah dengan Kristen Protestan dan dia akhirnya memutuskan jadi Kristen Protestan tapi nggak pernah ke gereja, jadi dia nggak kenal Tuhan. Lalu dia punya anak
anaknya yang kedua ini sangat menyenangkan. Ini anak dia yang paling menyenangkan. Tapi umur 2-3 tahun tiba-tiba anaknya ini sakit. Dia ke dokter berkali-kali, dokter kasih obat tetap gak bisa sembuh anaknya. Akhirnya diperiksa lebih lanjut, ternyata anaknya leukemia, saudara. Dan ini anak yang paling menyenangkan di keluarga itu. Wah, hati dia hancur dan dokter bilang umur dia itu kira-kira 2 bulan sampai 1,5 tahun. Paling lama 1,5 tahun lah hidupnya. Dan dia sudah coba treatment, semakin di treatment semakin buruk dan gak semakin baik keadaan anaknya. Satu hari dia bilang gini sama suaminya, mari kita coba Tuhan. Maksudmu? Kita coba dengan jalan Tuhan. Gimana? Kamu mau kita pergi ke orang-orang yang sesat yang menyembuhkan itu? Bukan. Yuk kita coba doa, kata dia. Doa? Aku gak ngerti cara doa. Aku juga gak ngerti, kata istrinya. Tapi kita coba doa aja, yuk kita coba. Mereka coba doa, anaknya tetap belum membaik. Satu hari tetangganya telepon dia dan bilang gini, kamu pernah dengar Kathryn Kuhlman? Dia terkenal, banyak orang yang sembuh di ibadah dia. Terus dia langsung jawab, itu kan orangnya sesat. Dia bilang gini, kamu jangan putusin apa-apa dulu. Besok kamu nonton acara dia. Setelah kamu nonton acara dia, baru kamu putusin menurut kamu dia sesat atau enggak. Terus dia nonton lah, dia buka TV, dia nonton acara Kathryn Kuhlman. Dan waktu dia nonton dia bilang gini, kok saya bisa lihat kasih dari matanya ya. Dan saudara tahu dari 1 jam nonton Kathryn Kuhlman dia bertobat terima Yesus. Dari 1 jam. Hari itu dia terima Yesus lewat TV, saudara. Dan dia bilang, saya mau coba Kathryn Kuhlman. Gimana caranya? Kamu harus naik pesawat, kamu harus bayar sekian $. Dan dia belum punya duit hari itu. Dan dia bilang ke suaminya, ayo kita coba. Itu kan orang sesat, kata suaminya. Enggak, kita coba aja dulu. Siapa tahu ini Tuhan. Dan dia nabung 2 bulan. Tapi sebelum dia pergi, tiba-tiba sejak dia terima Yesus itu, Tuhan itu mulai kerjain hatinya. Satu titik dia bilang begini sama suaminya, aku tuh kayak baru dapat apa ya, perasaan damai yang aku gak bisa jelasin. Hari ini untuk pertama kalinya, aku tuh rela banget. Tuhan mau lakuin apa aja buat anak ini. Tuhan sembuhin gak sembuhin, aku rela. Tuhan boleh lakukan apapun. Dan terus berapa hari kemudian mereka pergi ke tempat Kathryn Kuhlman. Dia bawalah suami, istri dan anaknya. Anaknya ini karena sakit jadi rewelnya luar biasa, saudara. Setiap kali masuk ke ruang ibadah, dia nangis gak berhenti. Jadi ushernya itu berkali-kali ngusir dia keluar. Dia sempat sakit hati, dia bilang gini, gimana sih anak Tuhan? Saya udah nabung buat kesini, buat dilayani, tapi kok malah begini, malah diusir-usir ya. Dan tapi orangnya bilang gak bisa, Bu, bukan cuma kamu yang dari jauh datang, banyak orang lain dan ini mengganggu, tolong keluar dulu. Dan berkali-kali dia coba keluar masuk, anaknya tetap nangis. Sampai satu hari akhirnya dia keluar, satu kali ada ibu-ibu temuin dia dan bilang gini, kamu kenapa? Anak saya sakit dan saya diusir karena anak saya gak bisa diam. Gak apa-apa, Tuhan ada di mana-mana. Ibu ini doain anaknya. Dan gak lama anaknya tidur. Waktu anaknya tidur dia bawa masuk ke dalam. Waktu dia bawa masuk ke dalam dia dengar Kathryn Kuhlman dari jauh bilang begini, saya lihat Tuhan menyembuhkan jantung. Saya lihat ada paru-paru yang disembuhkan. Lalu yang ketiga Kathryn Kuhlman bilang, saya lihat ada leukemia yang disembuhkan. Langsung suami istri itu nangis. Dan mereka sadar anak mereka udah sembuh. Mereka balik ke dokter, ke kota mereka. Dokter bilang saya gak percaya, ini belum pernah terjadi selama 30 tahun praktek saya gak pernah lihat yang kayak begini. Leukemia gak bisa disembuhin. Tapi ini sembuh anak saya, Dok. Gimana cara tesnya? Hari itu mereka berapa tahun yang lalu belum punya cara tesnya. Dan mereka bilang kamu cuma bisa lihat dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Anaknya memburuk atau membaik. Dan puji Tuhan dia kesaksian anaknya membaik, sehat, tidak pernah kembali lagi tanda-tandanya. Dan dia sembuh total. Dan saya lagi cerita itu kemarin waktu saya doa pasukan, saudara. Terus gak lama ada ibu-ibu datangin saya. Dia dari gereja, dari sebuah gereja, dia udah berapa minggu gak datang. Terus dia bilang begini, awalnya dia nanya, kamu baca Kathryn Kuhlman bukunya bahasa apa? Bahasa Inggris, Bu. Oh, tapi kalau mau bahasa Indonesia nanti saya cariin. Iya, kayak saya dari dulu pengen baca bukunya.
aduh bukunya itu bener-bener ya dia berjalan dengan Roh Kudus. Terus saya kaget, dia bilang gini, kayak kamu, waktu kamu khotbah saya sembuh loh. Kamu tahu gak saya datang itu sakit, hari ini saya sembuh nih, udah gak sakit lagi kata dia. Dan dia bilang, waktu saya diajak awalnya sore dia gak mau, tapi Tuhan Roh Kudus bilang begini, kalau kamu datang kamu sembuh, kamu datang dan kamu ikut. Dan ajaibnya dia taat, jadi dia sembuh hari itu saudara. Buat saya gini, Tuhan mau ngasih tahu saya itu radiasi. Dari buku yang saya baca, buku loh ini, saya gak pernah ketemu Kathryn Kuhlman asli. Buku, saya ceritain dan kesembuhannya itu meradiasi cuma karena orang dengerin cerita. Nanti waktu kita di jalan-jalan saudara ya, waktu kita isi cawan di sini nih kan sekitar 1 bulan nih isi cawan. Dan nanti itu bisa jadi radiasi yang orang-orang gak tahu di kabupaten mana tiba-tiba mereka mengalami yang namanya supranatural. Mereka tiba-tiba ketemu Tuhan. Lewat TV aja orang bisa dijamah Tuhan kok. Mungkin mereka lihat berita nih, tiba-tiba masuk berita. Udah pasti masuk berita lah kalau beramai-ramai begitu saudara ya. Mereka lihat berita dan tiba-tiba mereka ketemu Tuhan dan mereka pengen kenal siapa itu Yesus. Kan bukan tidak mungkin. Itu radiasi. Next, terakhir. Nah kalau baca Nahum 2 ayat berikutnya bilang begini saudara. Ayat ketiga 4, 6, 9. Perisai para pahlawannya berwarna merah, prajuritnya berpakaian kirmisi. Ya mungkin kita pakai, hari ini kita pakai merah sih saudara ya. Saya gak tahu kita akan pakai merah saudara ya. Karena ayatnya yang mengalahkan ini dengan kebanggaan ini pakai merah. Kereta berkilat-kilat seperti api suluh, pada hari ia melengkapinya. Dan kuda-kuda penuh gelisah. Kereta melaju galak di jalan, kejar mengejar di lapangan. Ya mungkin nanti pakai truk yang melaju dengan galak ya. Galak dengan apa? Dengan pujian penyembahannya misalnya saudara ya. Dan pintu-pintu di sungai-sungai telah dibuka. Waktu hari Senin, waktu kita berdoa, saya lihat ada pintu-pintu dan sungai-sungai yang keluar. Itu Tuhan mau berikan buat kota ini, dan buat semua pasukan terdahsyatnya ya. Sungai kelimpahan, sungai kesembuhan, sungai karunia. Tadi juga waktu kita ngangkat dupa di sini, saya lihat banyak batu-batu nempel di badan kita, emas-emas, permata-permata nempel. Dan itu karunia Tuhan bilang yang kita butuhkan buat menahan ke depan. Terus ayatnya yang ke-9 bilang begini, jaraklah perak, jaraklah emas, sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda, kelimpahan segala barang yang indah-indah. Waktu kita arak-arakan dengan kebanggaan saudara ya, dengan kereta-kereta, pintu-pintu Tuhan bukain, dan seperti doa kita, maka emas datang, sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda, kelimpahan segala barang yang indah-indah. Amin, 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 amin. Oh, ya, tentang bed kasih keren, ya. Tadi Tuhan itu kita doa, waktu kita lagi doa tentang tadi ya, saudara yang ada apa? Video-video itu ya, saudara. Terus Tuhan itu bilang ini benar-benar perkuat benteng penjagaan. Karena disinilah sumur, disinilah tempat pertama kali Tuhan bilang, pertama kali tumbuh sebuah pelayanan, sebuah pasukan, sebuah apa ya, gerombolan orang yang mencintai bangsanya. Jadi Tuhan bilang, waktu kita mengerjakan bed kasih keren, kita gak cuma kerjakan buat bed kasih. Sebenarnya kita sedang mengerjakan patok sekali lagi buat seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Apalagi kalau saudara lakukan dengan segenap hati, saudara ya. Seperti khotbahnya Bu Lydia. Maka Tuhan jatuh cinta. Dan seperti hari itu Musa menghadap Tuhan dan bilang, Tuhan lihat aku. Tuhan lihat Mahanaim. Lihat pasukan terdahsyat Tuhan. Dan Tuhan akan buat perjanjian lagi.